Baik, sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru minta bajunya yang belum dimasukkan silakan kalian masukkan. Oke, sudah dimasukkan semua? Oke, kalau sudah dimasukkan semua, Pak Guru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajarnya? Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran yang kita dapatkan sekarang bisa bermanfaat dan barokah. Coba semuanya sikap berdoa. Berdoa mulai. Buku sekarang pelajaran IPS. Buku LKS-nya ada semua? Ada. Coba silakan kalian keluarkan buku LKS-nya. Langsung. Coba dibuka halaman 61. Ya, silakan kalian buka halaman 62. Halaman 62 sudah dibuka? Nah, kemarin kita sekarang sudah berada pada bab 2, yaitu dengan subbab dengan judul bab keberagaman lingkungan sekitar. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang zaman-zaman tertua yang ada di bumi. Yang pertama ada zaman apa? Arkaik. Zaman Arkaikum. Setelah itu Paleozoikum. Yang ketiga zaman apa? Mesozoikum. Terus yang terakhir zaman Neozoikum. Neozoikum itu terbagi menjadi 2 zaman. Ada zaman apa aja? Zaman tersier dan zaman tersier. Kemarin kita sudah membahas tentang zaman-zaman tertua yang ada di bumi atau dalam perkembangan sejarah bumi. Kemarin kita membahas sampai zaman apa? Zaman tersier. Zaman tersier. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang zaman kuarter. Seperti apa sih zaman kuarter itu? Nah, mari kita berselancar dalam zaman kuarter. Bisa kalian perhatikan di depan? Pada layar proyektor ini ada gambar. Kalian tahu ini gambar apa? Orang ini tulangnya apa ini? Dinosaurus ini. Kalian tahu ini jenis makhluk hidup yang ada pada zaman apa? Zaman sekarang atau zaman dahulu? Zaman dahulu. Ya.
Jadi materi yang akan kita bahas sekarang berkaitan dengan tiga makhluk hidup ini. Nah, zaman quarter. Jadi kita akan membahas tentang zaman quarter, yaitu sebuah zaman prasejarah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang zaman quarter, di sini ada video penjelasan tentang zaman quarter. Bisa kalian simak videonya, bisa kalian tonton. Kelihatan semua? Zaman terakhir menurutku itu zaman Neozoik. Zaman Neozoik dapat diartikan sebagai kehidupan baru. Era ini berlangsung selama 65,5 juta tahun sampai zaman Neozoik adalah zaman bumi baru di mana kondisi bumi sudah membaik. Karena bumi terbentuk secara keseluruhan, inilah cikal bakal manusia mulai muncul dan mengalami perkembangan yang besar. Itulah sebabnya mengapa sehingga zaman Neozoik disebut sebagai zaman kehidupan baru. Dalam ilmu geologi, zaman Neozoik merupakan masa terakhir dari 3 masa klasik. Zaman ini berlangsung sejak masa Mesozoik berakhir yang ditandai kepunculan dinosaurus. Pada akhir periode Kapur atau sekitar 65,5 juta tahun yang lalu. Para ahli geologi bisa membagi masa Neozoik ke dalam 2 zaman, yaitu zaman Tersier dan zaman Kuarter, di mana zaman Kuarter dibagi menjadi 2, yaitu masa Pleistosen dan masa Holosen. Zaman Tersier, zaman adalah kehidupan ketiga yang dialami oleh bumi. Pada zaman ini kehidupan bumi diisi oleh hewan yang menyusui sejenis kera dan berbeda. Pada zaman ini pula binatang reptil raksasa telah punah dan binatang menyusui berkembang sepenuhnya, termasuk makhluk berjenis kera manusia. Tenaga endogen dahsyat yang mematahkan kerang bumi terjadi pada zaman ini. Rangkaian pembunuhan besar di seluruh dunia adalah hasil dari peristiwa dahsyat tersebut. Beberapa di antaranya berubah menjadi gunung-gunung api yang letusannya membentuk relief permukaan bumi. Zaman Tersier terbagi atas Eosen, Oligocene, Miocene, dan Pliocene. Yang kedua zaman Kuarter. Setelah Tersier, bumi memasuki zaman kehidupan keempat, yaitu zaman Kuarter. Kehidupan manusia muncul pada zaman ini. Para ahli sering membagi zaman Kuarter dalam 2 masa, yaitu masa Pleistosen dan Holosen. Masa Pleistosen, kehidupan bumi disebut juga dengan masa Diluvium, yang pertama kali berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Di mana zaman ini manusia purba mulai awal kemunculannya. Suhu bumi sudah menurun secara drastis sehingga kutub-kutub utara bumi telah terbentuk secara luas. Oleh sebab itu zaman Pleistosen disebut juga dengan zaman es atau glasial. Beberapa tahun setelahnya, sebagian es kemudian mencair yang dikenal juga dengan zaman interglasial. Di zaman es itulah paparan Sakur dan paparan Sunda telah terbentuk di Indonesia. Kedua paparan tersebut dipisahkan oleh garis Weiss, yaitu garis batas fauna. Fauna yang ada di sebelah timur memiliki banyak kesamaan dengan fauna di benua Australia, dan di sebelah barat faunanya memiliki banyak kesamaan dengan yang ada di benua Asia. Masa Holosen. Setelah masa Pleistosen, kemudian berlangsung masa Holosen yang terjadi sejak 20.000
utama dapat. Masa es berakhir pada zaman ini dan suhu bumi mulai stabil. Sisa-sisa mencairnya es membentuk permukaan air yang luas sehingga banyak daratan rendah yang tenggelam. Pada masa ini, Homo sapiens sebagai nenek moyang manusia modern mulai muncul dan pulau-pulau di Indonesia mulai terbentuk. Manusia purba yang hidup di kala Kolose diperkirakan telah menggunakan perawatan batu untuk mencari makan dan mempertahankan hidupnya dari serangan binatang buas. Alat-alat batu ini masih sangat sederhana dan mungkin masih mendekati bentuk bahan asli. Ciri-ciri zaman Neozoikum yaitu merupakan puncak dari keberadaan hewan mamalia di muka bumi. Yang kedua, hewan reptil yang memiliki ukuran besar telah punah. Yang ketiga, iklim di bumi mulai stabil, kehidupan manusia dimulai. Yang keempat, zaman ini terbagi atas dua, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Yang kelima, berlangsung sekitar 67 juta tahun yang lalu. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini, pada video tersebut menjelaskan tentang apa? Zaman Neozoikum, yang mana terbagi menjadi dua. Zaman apa? Zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier sudah kita bahas kemarin pada pertemuan kemarin. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan bahas tentang zaman kuarter. Zaman kuarter merupakan zaman prasejarah. Seperti apa sih zaman kuarter? Saya lihat di depan. Ya, zaman kuarter itu terbagi menjadi dua, yaitu ada kala Pleistosen dan kala Holosen. Kala kuarter. Pada kala kuarter itu terjadi sekitar 600.000 juta tahun yang lalu. Pada masa ini telah ada tanda-tanda kehidupan ya. Terus pada masa ini pula ditandai dengan mulai mencairnya es yang bertumpuk di kutub utara. Jadi pada masa kuarter ini suhu di bumi itu mulai stabil. Nah, terus pada zaman kuarter pula merupakan awal dari spesies manusia pertama atau manusia purba itu berada. Jadi nenek moyang kalian itu mulai hidup atau mulai muncul pada zaman kuarter. Nah, terus menurut konvensial terdapat lapisan Pleistosen yang dikenal dengan 3 lapisan. Lapisan apa saja? Yang pertama ada lapisan Pleistosen bawah. Lapisan Pleistosen bawah itu berlangsung sekitar berapa? 1,9 juta tahun yang lalu. Dan pada masa ini ditemukan juga manusia purba atau fosil manusia purba, yaitu fosil nenek moyang kalian, yang mana jenis manusia purba yang ditemukan pada lapisan Pleistosen bawah itu ada Meganthropus, Paleojavanicus dan Pithecanthropus mojopertensis. Nah, bisa kalian lihat gambar di samping. Ya, gambar di samping ini merupakan salah satu contoh manusia purba Meganthropus Paleojavanicus yang hidup pada masa zaman kuarter pada lapisan Pleistosen bawah. Bisa kalian lihat. Jadi pada masa ini bentuknya masih menyerupai kera, tapi hampir sama juga dengan manusia zaman sekarang. Jadi perpaduan antara manusia dengan kera kalau dilihat dari gambarnya. Paham? Ada yang ditanyakan? Lanjut. Setelah lapisan Pleistosen bawah, kita yang nomor 2 ada lapisan Pleistosen tengah, yang mana lapisan Pleistosen bawah diperkirakan hidup 1 sampai kapan? 1,5 juta tahun yang lalu.
Dan pada lapisan ini juga ditemukan fosil manusia purba berjenis Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus soloensis awal. Nah, gambar di samping merupakan salah satu contoh manusia purba pada lapisan Pleistocene tengah, yaitu jenis manusia purba Pithecanthropus erectus. Jadi itu nenek moyang kalian dulu. Lanjut. Selain lapisan setelah lapisan Pleistocene tengah, yang terakhir ada juga lapisan Pleistocene atas, yang mana pada lapisan ini diperkirakan berumur sekitar berapa? 40.000 tahun yang lalu. Dan pada masa ini juga ditemukan jenis manusia purba Pithecanthropus soloensis akhir dan apa? Manusia jenis Homo. Jadi pada masa ini tampak dari manusia purbanya itu sudah agak mendekati ke manusia. Cuman masih juga ada kemiripan dengan monyet. Bisa kalian lihat gambar depan? Nah, jadi nenek moyang kalian itu seperti ini. Tidak semerta-merta langsung jadi ganteng kayak sekarang, enggak. Jadi dulu seperti ini dulu. Nah, di depan itu merupakan gambar dari manusia purba Pithecanthropus soloensis akhir. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham semua? Lanjut. Setelah kala Paleosen ada juga kala Holosen. Yang mana kala Holosen ini berlangsung sejak 20.000 tahun yang lalu. Ya, dan pada masa ini juga muncul spesies Homo sapiens, diantaranya Homo wajahensis. Dan pada masa ini makhluk atau manusia purba itu sudah ciri-cirinya lebih mendekati kepada manusia modern seperti sekarang ini. Paham? Jadi pada masa Holosen inilah manusia purba itu mulai ada perawakan manusia. Dan pada kala Holosen juga teknologi atau alat yang digunakan itu mulai berkembang. Jadi pada masa ini sudah mulai melakukan interaksi, sudah mulai berkomunikasi antar sesama jenisnya pada masa Holosen ini. Dan alat-alat untuk berburu, mencari makanan, itu sudah mulai berkembang, sudah mulai maju teknologinya. Salah satunya apa? Seperti yang di video barusan, pada kala Holosen ini manusia purbanya sudah mulai menggunakan batu untuk berburu. Sampai di sini, paham? Ada yang ditanyakan? Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, Pak Guru ingin mengetes pemahamannya kalian. Di sini ada 2 soal yang bisa kalian kerjakan. Yang pertama, jenis manusia purba yang ditemukan pada lapisan Pleistocene bawah. Nah, itu apa aja jenisnya? Terus, pada kala Holosen atau zaman Alluvium itu berlangsung sejak kapan? Bisa kalian tulis di buku tulis. Jawabannya bisa kalian tulis di buku tulis. Pak Guru kasih waktu kalian mengerjakan 3 menit. Di situ kalian kumpulkan ke depan. Gak apa-apa. Yang penting kalian kerjakan sudah dulu. Untuk mengetes pemahamannya kalian. Langsung tulis jawabannya, gak usah tulis soalnya. Zaman
Jenis dia mulai ditemukan pada lapisan itu Coba perhatikan di depan dulu. Pak Guru barusan lupa mengaksen kalian ya? Coba perhatikan dan dengarkan. Pak Guru absen satu-satu. Yang hadir, yang Pak Guru panggil silakan angkat tangan dan jawab hadir. Ya. Ahmad Afandi. Hafid Husaini. Rifki Andika. Kenapa? Gak ada suratnya? Ana Al-Fatunisa. Izin ya. Anggin Maulana. Aruna Sarif. Dwi Danang Mardi. Gak masuk, gak ada suratnya? Dwi Caca Krisnawati. Izin. Elianti Prasista. Gustiawan. Maulidia. Ada suratnya? Muhammad Anggi. Muhammad Arif. Muhammad Fadil. Gak ada suratnya? Muhammad Faris. Muhammad Indra. Rafa. Gak ada suratnya? Revan. Rizky. Gak ada suratnya juga? Robi. Izin barusannya. Firzan. Samsul Arifin. Serina. Siti Nurafina. Zaki Haris. Sudah dipanggil semua? Bisa kalian berikan sudah soalnya. Ini ya ada tujuannya barusan barunya Pak Guru. Maksudnya gitu. Selesai. Kalau sudah bisa langsung digunakan. Soalnya gak usah ditulis langsung jawabannya.
sudah selesai langsung kumpulkan ke depan sini. Oke, sudah selesai semua? Pak Guru kasih waktu, tambahan waktu 1 menit lagi. Sudah selesai.
selesai. Bukan. Karena waktunya sudah habis. Pak Guru cuma kasih waktu 3 menit, tapi Pak Guru masih tambah waktu. Baik, dari jawaban-jawaban kalian Pak Guru bisa menilai barusan. Ternyata jawaban kalian betul semua. Jadi Pak Guru anggap kalian sudah paham semua tentang materi yang Pak Guru jelaskan barusan ya. Coba Pak Guru tanya. Zaman Neozoikum itu dibagi menjadi 2 zaman. Zaman apa aja? Tersier dan zaman kuarter. Zaman kuarter dibagi menjadi zaman kuarter dibagi menjadi 2 kala. Yang pertama kala apa? Pleistocene dan Holosen. Oke, paham semua sudah ya? Kesimpulan. Jadi bisa perhatikan ke depan. Jadi zaman kuarter itu berlangsung kira-kira 3 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi 2, yaitu kala Pleistocene dan kala Holosen. Kala Pleistocene berlangsung sejak 600.000 tahun yang lalu. Sedangkan kala Pleistocene dibagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas. Kala Holosen, kala yang nomor 2 itu kala Holosen berlangsung sejak 20.000 tahun yang lalu, dan pada zaman ini pula muncul yang namanya spesies Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia modern seperti sekarang ini. Sampai di sini, ada yang tanyakan lagi? Ya. Assalamualaikum. Nanti Luna sama Leo. Siap. Mari kita duduk. Berdua lah. Sudah selesai? Ada beberapa kata-kata motivasi dari Pak Guru ya. Jika Anda ingin memahami hari ini, Anda harus mencari hari kemarin. Paham maksudnya apa? Jika kalian ingin memahami kenapa orang-orang Indonesia itu kulitnya coklat-coklat, keriting dengan coklat, dan orangnya itu tidak ada yang tinggi. Nah, kalian harus memahami hari kemarin. Maksudnya apa? Kalian harus memahami sejarah, tentang sejarahnya. Orang-orang manusia itu telah berasal dari manusia purba apa? Nah, itu maksud dari kata-kata Pak Guru. Jadi, belajar sejarah itu penting. Iya. Untuk mengetahui hari ini, kita harus belajar dari hari kemarin. Jika ada yang ditanyakan, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.